Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. 1 minggu berlalu semenjak keputusan yang diambil oleh Boy untuk menerima perjodohan yang diinginkan oleh Mam Luna. Dan saat ini Boy tengah memegang sebuah berkas yang berisikan foto wanita cantik lengkap dengan sebuah info di dalamnya. Sangat cantik, pintar, dan lumayan seksi. Tapi sayang, kau bukan tipe wanita yang ingin aku nikahi. Boy menutup berkas di tangannya dengan senyum sinis di wajahnya. Tuan, ini berkas-berkas yang harus ditandatangani. Liam menaruh semua berkas yang tadi dibawanya dari perusahaan Kens DRC. Sembari menghela nafasnya dengan berat, ia merasa sangat pusing dan lelah menjadi seorang asisten pribadi Boy Arbeto yang penuh dengan kerumitan. Dengan segala tingkah tidak jelas dari tuannya itu. Kalau saja ia tidak punya hutang budi pada keluarga Arbeto, maka sudah sejak dulu ia resign dari perusahaan Kens DRC. Taruh saja di atas meja, ucap Boy sembari mengetuk ujung pena miliknya ke atas berkas yang tadi dibacanya. Lia, ada satu misi penting yang harus kau lakukan, ucap Boy. Liam terdiam sesaat untuk menghilangkan rasa kesalnya, karena lagi-lagi Tuan Boy memanggil dirinya dengan panggilan Lia. Apa yang harus aku lakukan, Tuan? Boy memajukan tubuhnya dengan tatapan tajamnya. Dengar baik-baik, kau bersama Alex harus menjalankan misi ini dengan sempurna. Tidak boleh gagal sama sekali. Kalau kalian gagal, maka nyawa kalian yang akan jadi taruhannya. Glek. Liam menelan salivanya dengan susah. Kalau Tuan Boy sudah mengatakan seperti itu, maka tugas yang akan ia jalankan bersama Alex adalah tugas yang sangat penting. Dan jiwa detektif dalam diri Liam meronta-ronta ingin segera menjalankan misi tersebut. Ia sudah membayangkan akan membekuk targetnya dengan sekali bidikan. Baik Tuan, kami akan melaksanakan misi itu dengan sempurna, ucap Liam dengan senyum tipis di bibirnya. Bagus, aku suka dengan keberanianmu. Dan misi kita kali ini aku beri nama Emergency Wedding, ucap Boy. Emergency Wedding? Liam mengerutkan keningnya dengan wajah yang bingung. Kalian harus menggagalkan acara pernikahanku. Krik, 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 krik. Liam terdiam dan suasana di ruangan tersebut menjadi sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik yang ada di benak Liam sebagai gambaran bahwa otaknya saat ini benar-benar blank. Dengan wajah yang terkejut bercampur bingung, Liam menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Tadinya ia pikir akan mendapatkan misi yang sangat penting, tapi ternyata misi yang ia dapatkan benar-benar membuatnya sangat syok. Anda akan menikah? Hanya pertanyaan itu yang bisa ia keluarkan dari mulutnya. Seorang Boy Arbeto dengan sejuta wanita di sampingnya akan menikah? Bukankah itu berita yang sangat mengejutkan? Kau itu tuli. Bukankah aku tadi mengatakan kau dan Alex harus menggagalkan pernikahanku? Itu artinya aku yang menikah, jawab B dengan ketus. Dan ini data calon istriku. Boy memberikan berkas data Kimberly pada Liam. Ingat, kau dan Alex harus mencari cara apapun untuk menggagalkan pernikahan aku. Kalau tidak, Boy menggerakkan tangannya seolah-olah hendak memotong lehernya. Glek, lagi-lagi Liam menelan salivanya dengan susah. Tapi Tuan, tidak ada tapi-tapian, dan sekarang kau kerjakan berkas-berkas itu. Boy menunjuk berkas yang tadi dibawa oleh Liam. Apa? Liam menatap horor pada setumpuk berkas yang ada di atas meja. Tuan, Anda mau kemana? Tanya Liam saat melihat tuannya hendak berjalan keluar dari ruangan. Tentu saja bersenang-senang. Selena sudah menungguku, jawab Boy sembari melambaikan tangannya pada Liam. Oh ya ampun, tuanku itu benar-benar seorang Casanova. Liam menggelengkan kepalanya karena melihat tingkah Tuan Boy yang sebentar lagi akan menikah, tapi justru masih bersenang-senang dengan wanita lain. Plaza Indonesia. Hani, untuk apa kita ke tempat ini? Lebih baik kita jalan-jalan di tempat tidurmu saja, bisik Boy pada wanita cantik yang tengah dirangkulnya. Bi, geli ah.
Selena mencubit gemas perut pria yang 2 hari ini menjadi kekasihnya. Setelah aku membeli tas yang kemarin aku inginkan, kita akan ke apartemenku, ucap Selena dengan manja dan senyum yang menggoda. Ini kartunya dan belilah apapun yang kau mau. Boy menyerahkan black card miliknya. Aku ingin ke tempat itu dulu. Ia menunjuk store jam mewah yang berada tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Bi, aku tidak mau. Selena mengembalikan black card milik Boy. Ia ingin menjaga image-nya sebagai wanita yang baik-baik dan tidak matre agar Boy semakin mencintainya dan tidak akan pernah bisa lepas darinya. Kau yakin? Boy menautkan kedua alisnya karena baru kali ini ada wanita yang menolak pemberian darinya. Selena menganggukkan kepala. Tapi Bi, kenapa kita tidak pergi bersama? Setelah aku membeli tas, aku akan mengantarmu membeli jam. Selena tidak mau meninggalkan kekasih tampannya itu sendirian. Ia takut ada wanita lain yang akan merebut kekasihnya. Kalau kita pergi bersama akan sangat lama sayang. Sedangkan aku sudah tidak sabar menarikmu ke atas tempat tidur, bisik Boy dengan seringai tipis di bibirnya. Kau itu mesum sekali. Selena rasanya ingin sekali mencium bibir sensual milik Boy yang selalu berucap mesum. Cepat kembali sayang, ucap Selena. Boy menganggukkan kepalanya dan segera berjalan menuju store jam tangan. Sedangkan Selena memasuki store branded dengan lambang 2 huruf G. Selena segera membeli tas yang sudah ia incar kemarin sore. Dasi ini sepertinya bagus untuk Bi. Selena hendak mengambil dasi tersebut. Namun seseorang sudah lebih dulu mengambilnya. Maaf, dasi ini milikku, ucap Selena sambil menarik dasi pilihannya dari tangan seorang gadis. Tapi tante, aku yang lebih dulu mengambilnya. Gadis itu menarik dasinya kembali. What, tante? Gumam Selena dengan wajah yang kesal saat mendengar gadis itu memanggilnya dengan sebutan tante. Gadis cantik dengan tubuh mungil itu menganggukkan kepalanya. Tidak mungkin aku memanggil Anda ibu atau nenek, bukan? Karena tante masih cantik. Puji gadis itu dengan senyum tipis di bibirnya. Aku memang cantik. Selena tersenyum pongah. Nah, karena tante cantik, jadi dasi ini untuk aku saja. Rayu gadis itu dengan senyum manis di wajahnya. No, dasi ini harus aku beli. Selena menarik dasi tersebut. Tapi ini punyaku. Gadis itu tak mau mengalah dan merebut kembali dasinya hingga terjadilah tarik-menarik di antara mereka. Pelayan store yang melihat pertikaian tersebut segera melerai dan berusaha memisahkan keduanya. Namun karena kedua customernya tidak ada yang mau mengalah, akhirnya membuat pelayan tersebut kewalahan. Pret, bunyi sesuatu yang robek membuat pertengkaran dua wanita itu terhenti. Mereka sama-sama melihat dasi yang mereka perebutkan robek. Dasi itu untuk tante saja. Gadis cantik mungil itu melepaskan dasi dari genggamannya dan hendak berjalan keluar dari store. Hei, mau kemana kau? Selena menarik tangan gadis menyebalkan yang sudah membuat dasi yang ingin ia beli robek. Kau yang harus membayarnya. Selena mencengkram tangan itu dengan erat. Lepaskan tanganku, sentak gadis itu yang mulai emosi. Tidak ada lagi senyuman manis dan ramah dari bibirnya. Kau harus bayar dulu dasi ini, baru aku lepaskan. Selena tersenyum licik. Ia tidak mau rugi dengan membayar dasi yang sudah robek. Baiklah, sini biar aku yang bayar. Gadis itu meminta dasi tersebut. Dengan senang hati Selena hendak memberikan dasi tersebut pada gadis aneh di depannya. Tapi bohong. Dengan cepat gadis itu menginjak kaki tante yang ada di depannya, lalu berlari keluar dari tempat tersebut. Au, au! Selena meringis kesakitan. Sementara gadis itu terus berlari dan tanpa sadar menabrak seseorang yang ada di depannya hingga ia terjatuh dengan rambut yang menutupi sebagian wajahnya. Hei, kau itu punya mata tidak? Umpat Boy dengan kesal karena paper bag yang berisi jam tangan yang baru dibelinya terjatuh. Maaf, aku tidak sengaja. Gadis itu mengusap keningnya yang terasa sakit dan segera berdiri sambil merapikan rambutnya.
Aku minta. Gadis itu terkejut saat melihat wajah pria yang ditabraknya, yang tengah mengambil paper bag yang ada di atas lantai. Oh my god, kenapa harus bertemu dia? Gumamnya dalam hati dan segera berlari dengan kencang. Hei, teriak Boy saat melihat gadis yang menabraknya justru berlari dengan sangat kencang. Sepertinya aku pernah melihatnya, tapi di mana? Boy menatap punggung gadis yang sudah menghilang di balik pintu lift. Larinya sangat kencang sekali, sama seperti gadis gila. Boy terdiam saat menyadari gadis yang tadi menabraknya adalah gadis yang sama dengan gadis yang menuduh dirinya sebagai penculik. Sit! Boy hendak mengejar gadis itu, namun langkahnya justru tertahan oleh beberapa pengawal pribadi yang ia kenali sebagai anak buah Det Dava. Apa yang kalian lakukan? Bentak Boy saat dua orang pengawal mencengkram tangannya. Maaf Tuan, kami hanya menjalankan perintah dari Tuan Dava, ucap Roy sambil menunduk hormat. Ia tahu orang yang ada di hadapannya bukanlah orang sembarangan. Dia adalah Boy Arbeto, pemimpin tim Delta. Namun ia terpaksa melakukan penangkapan pada Tuan Boy karena perintah dari Tuan Besar mereka. Lepaskan, hardik Boy dengan netra elangnya, membuat dua orang pengawal itu segera melepaskan cengkraman mereka. Tuan Besar mengatakan jika Tuan tidak mau ikut, maka Nyonya Besar yang akan turun langsung membawa Anda. Mam Luna lagi, gerutu Boy dalam hati. Sekarang apalagi rencananya? Boy berdecak dengan kesal. Baik, aku akan ikut kalian. Boy hendak melangkahkan kakinya, namun suara seorang wanita menghentikan langkahnya. Bi, kau mau kemana? Selena mendekati Boy dengan langkah kaki yang terseret karena kakinya masih sakit oleh ulah gadis menyebalkan tadi. Aku ada urusan penting, kau pulanglah. Nanti malam aku ke apartemenmu, jawab Boy. Tapi Bi, Selena ketakutan saat melihat beberapa pria bertubuh kekar mengelilingi kekasihnya. Pulanglah Hani dan tunggu aku di apartemenmu. Dan jangan lupa pakai lingerie warna merah, bisik Boy dengan senyum yang menggoda. Oke sayang, Selena mengecup pipi kekasihnya. Boy tersenyum, lalu melangkahkan kakinya dengan aura yang berbeda. Jika tadi Boy begitu hangat dan ramah pada Selena, tapi saat ini senyum itu menghilang dan berganti menjadi aura yang dingin dan mencekam.